Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ellen Olivia Putri dari kelas IPS 3, ingin menyampaikan materi sejarah perminatan bab 1 tentang manusia dan sejarah. Pengertian sejarah. Secara etimologis, sejarah berasal dari bahasa Arab syajarotun yang artinya pohon. Seperti pohon, sejarah pada setiap peristiwanya berkaitan dan mempengaruhi masa yang akan datang. Menurut Herodotus, Ibnu Khaldun, Sartono Kardodirjo, dan Muhammad Yamin berbeda-beda. Jika disimpulkan, sejarah adalah rekonstruksi peristiwa masa lalu yang bersifat penting, abadi, dan unik, yang benar-benar terjadi dan berisi segala kejadian atau kegiatan manusia. Ruang lingkup sejarah terdiri dari manusia, ruang, dan waktu. Manusia sebagai pelaku, pencipta, penutur, dan penggerak sejarah. Ruang, lokasi terjadinya peristiwa masa lalu. Dan waktu mencakup perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. 3. Konsep ruang dan waktu dalam kehidupan manusia mencakup 4 hal, yaitu 1. Perkembangan. Suatu keadaan masyarakat dalam suatu periode tertentu dalam sejarah yang berkembang diri dan disebabkan oleh kondisi yang terjadi sebelumnya, tidak muncul begitu saja atau berdiri sendiri. Contohnya, perubahan tersebut salah satunya terlihat dari penggunaan kapak pada masa praaksara. 2. Kesinambungan. Suatu kondisi terkadang tidak melahirkan kondisi baru, tetapi tetap diwariskan atau diteruskan karena dianggap baik oleh suatu masyarakat. Contoh, praktik sosial tertentu menunjukkan terjadinya kesinambungan kontinuitas. 3. Pengulangan. Fenomena yang pernah terjadi sebelumnya terulang kembali pada masa sesudahnya dan masa sekarang. Contoh, penggantian enzim demokrasi terpemimpin ke Orde Baru ke reformasi. 4. Perubahan. Ketika masyarakat membentuk praktik yang baru dan berbeda sama sekali dengan praktik sebelumnya. Contohnya, tentara Selandia Baru dalam Perang Dunia I. 4. Perubahan dan keberlanjutan dalam kehidupan manusia. Perubahan, kejadian atau peristiwa yang membuat perbedaan berlangsung secara zigzag. Keberlanjutan, suatu keadaan yang telah berlangsung lama, berlangsung secara garis lurus. Keterkaitan sejarah manusia dengan masa kini. Sejarah melatih kita untuk berpikir holistik atau menyeluruh dalam multiperspektif dalam memandang suatu peristiwa. Masa kini merupakan produk dari perkembangan masa lalu sejarah. Sejarah mengajarkan kepada kita untuk memahami masyarakat dan bangsa sendiri dan juga mengenal bangsa-bangsa lain. Sejarah berperan penting membentuk identitas dan kepribadian bangsa. Berpikir sejarah diakronik. Diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata diakronis. Dia artinya melalui atau melampaui, dan kronis artinya waktu. Diakronik artinya memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Konsep diakronik melihat bahwa peristiwa dalam sejarah mengalami perkembangan dan bergerak sepanjang masa. Contohnya menjelaskan peristiwa detik-detik proklamasi harus menjelaskan pula peristiwa-peristiwa yang melatar belakanginya. Misalnya, peristiwa menyerahnya Jepang kepada sekutu, reaksi pemuda Indonesia terhadap berita kekalahan Jepang, peristiwa Rengasdengklok, dan penyusunan teks proklamasi. Fikir sejarah sinkronik. Sinkronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata syan artinya dengan dan kronos artinya waktu, masa. Sinkronik artinya meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. Contohnya, penulisan sejarah dengan topik-topik dari ilmu sosial yang disusun dengan cara sinkronik, yaitu Tarekat Naksyaban, Diniyah, dan Qadiriyah di pesantren-pesantren Jawa. Konsep kronologis. Berpikir diakronik adalah berpikir kronologis urutan dalam menganalisis sesuatu.
kronologis adalah catatan kejadian-kejadian yang diurutkan sesuai dengan waktu kejadiannya, dapat membantu merekonstruksi kembali suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu secara tepat. Dengan pendekatan diakronik atau kronologis, sejarah berupaya menganalisis evolusi atau perubahan sesuatu dari waktu ke waktu. Contohnya, peristiwa proklamasi dilatar belakangi oleh menyerahnya Jepang pada sekutu. Kemudian para pemuda bereaksi atas menyerahnya Jepang. Terjadinya peristiwa Rengas Dengklok dan pada akhirnya diputuskan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Konsep periodisasi. Periodisasi adalah hasil pemikiran komparatif antara suatu periode dan periode lainnya setelah sejarawan melihat ciri khas suatu kurun sejarah. Periodisasi atau pembakakan waktu adalah salah satu proses strukturisasi waktu dalam sejarah dengan pembagian atas beberapa babak zaman atau periode. Peristiwa-peristiwa lampau yang begitu banyak dibagi dan dikelompokkan menurut sifat, unit, atau bentuk sehingga membentuk satu kesatuan waktu tertentu. Contohnya, periodisasi sejarah masa prasejarah, periodisasi sejarah masa zaman kuno, periodisasi sejarah masa zaman baru. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.